yang fungsi bagian dari mengontrol pembangunan Kabupaten Jayapura. Karena apa? Kita berasal dari Kabupaten Jayapura. Nanti ke depan Wamena terjadi apa-apa, nanti yang merugikan, yang merasakan adalah kita yang aset ini. Jadi itu perlu saya garis bawahi untuk adik-adik. Sehingga selama ini kami badan pengurus dan membentuk tim dan bekerja keras untuk menjuarakan itu dengan dasar itu. Jadi adik-adik juga mohon dukungan, mohon kebersamaan, kekompakan kita tetap harus berjalan. Kita menjadi mahasiswa yang kritis untuk melihat pembangunan Jayapura ke depan. Karena kita korban dari bagian dari SDM. Berapa banyak sekolah dokter di asal Kabupaten Jayapura? Tidak ada, nol. Bantuan juga bantuan nih? Biaya dari pemerintah juga tidak ada, saya cek sana. Ya, saya sudah mengontrol itu kemarin sampai di sana tapi tidak ada. Selain itu banyak sekali begitu. Jadi kita bagian dari korban semua. Sekarang pembangunan apapun jangan bicara. Sekarang kita bicara SDM, fokus SDM. Ya sudah buktikan SDM baru kita persilakan atau kita sudah siapkan baru kita silakan lanjutkan, pemerintah silakan lanjutkan untuk bangunan yang lain. Yang ada itu kegelisahan, tidak ada harapan, membawa ancaman. Sehingga kita mahasiswa akan perubahan dan wajib siapapun pelajar atau mahasiswa dia katakan siap tolak. Sepakat? Baik. Untuk itu kita kasih harapan kepada pemerintah bahwa mereka harus adakan pendekatan bukan dengan masyarakat tetapi dengan mahasiswa intelektual. Hidup mahasiswa. Papua. Papua. Baik. Kita hari ini benar-benar ditindas oleh sistem yang sistematis, struktural. Dari pusat sampai ke bawah. Baru kemarin saja di tanggal 15 Juli, otonomi khusus jilid 2 disahkan. Kemudian dinaikkan dengan dana 1% yang dinaikkan itu terdampaknya ini. Satunya pemakaran, kemudian 2 turun lagi Makorem, terus pemakaran distrik dan lain-lain. Yang hari ini jadi bukan di Wamena saja, tapi di wilayah Kabupaten Pedalaman, 7 wilayah adat ini semua terdampak. Sekarang kami di sini mahasiswa Jayapura yang ada dari 42 distrik. Segala aspek pembangunan struktur yang masuk itu kembali kepada SDM Jayapura. Sekarang pertanyaannya, apakah pemerintah Jayapura sudah siapkan SDM Jayapura atau tidak? Pertanyaan pemerintah 01 siapa yang pimpin? Orang asli Wamena atau siapa? Orang luar. Tandanya bahwa kita belum siap. Pemerintah hari ini dia perhatikan SDM Jayapura. Semangat ya? Baik. Kawan-kawan, ingat. Serang kabupaten itu memberikan peluang bagi imigran transmigrasi akan datang. Jalan lingkar sepanjang badan jalan yang akan buat itu siapa yang kesini akan masuk, kemudian bikin ruko-ruko di jalan-jalan. Sekarang pertanyaannya, orang Wamena bikin ruko banyak berapa? Ada? Itu cerita omong kosong. Kawan-kawan, hari ini kita sadar akan hal itu. Jangan cuek dengan dinamika sosial yang sedang terjadi. Benar-benar peduli Jayapura, mari kita satukan barisan dan bersama organisasi kami ini kita tetap segala dinamika yang terjadi di Jayapura kita ambil kesimpulan kemudian kita tolak. Kemudian yang berikut, Makorem tempat yang udah mau dibangun di Makorem Kurulu ini tempat di situ tempat bukan tempat biasa, itu tempat sakral. Tempat-tempat yang bersejarah. Tapi ini pihak-pihak ini tanpa keterlibatan masyarakat adat, kemudian tokoh-tokoh pemuda, tokoh masyarakat, kemudian juga ada tokoh perempuan, mahasiswa lain-lain. Ini hanya segelintir orang yang mereka setuju untuk bangun Makorem di sana. Jadi kita sebagian besar ada sudah buat tim awal bulan ini kemarin. Jadi kita sudah menjalan-jalan sosialisasi, mediasi sudah. Jadi pada prinsipnya kita akan tolak hal itu. Makorem? Tolak. Ada perwakilan pemerintah. Jadi pandangan pemerintah terkait dengan ancaman ini seperti apa? Saya kasih kesempatan kepada Bapak Senius
Lapok SPDK. Sampaikan tentang jalan dokumennya. Kami di lembaga DPR Jaya itu kita tidak terlibat di dalam itu karena kami punya ulayah tempat, tetapi Pemda provinsi bekerja sama dengan Bupati Jaya itu ada kepentingan tertentu yang membuat jalan Lukman itu, sehingga pada saat kami pertemuan saya pimpin pertemuan karena saya wakil komisi ADPR Jaya yaitu masuk di dalam infrastruktur, sehingga kami panggil yang punya ulayah itu hak ulayah tanah adat yang tanah akan dimasuk di dalam lingkaran itu. Namun yang pertama di dalam pertemuan itu kami DPR memang di Hotel Pilamo itu salah satu anggota DPR kami yaitu di Yunus Marian yang dari Pasir Putih sini siapa? Itu wilayah itu dia masuk. Tetapi pertemuan kedua beliau tidak hadir. Kami telepon HP tidak aktif. Jadi ini ada kepentingan bukan masyarakatnya, tetapi pejabat provinsi bekerja sama dengan yang punya hak kuasa di Jaya. Untuk itu saya kesan kepada badan pengurus bersama adik-adik mahasiswa kalau boleh yang anggaran ini dilakukan oleh APBD provinsi. Kami di daerah tidak punya. Untuk itu adik-adik bisa langsung hearing bersama dengan Ketua DPR dan OPD terkait dalam dalam hal ini PU Dinas Provinsi, supaya langkah untuk menyelesaikan masalah ini, karena dia punya impasnya itu memang dia punya dampaknya. Kami JW memang sangat tolak karena kita tidak punya keuntungan jalan dokumen itu, karena jalan-jalan JW semua distrik-distrik sudah masuk semua, kecuali salah satu distrik Pupugoba di atas, tapi jalan sebentar bongkar. Terus distrik Nangkota Rikora, itu saja. Tapi di distrik Nangkota Rikora itu pemerintah siapkan pesawat subsidi. Itu 40 distrik jalan sudah tempuh semua, tidak, kecuali aspal. Jalan Lukman kita tidak punya kepentingan di Kabupaten Jaya. Itu yang pertama. Terus yang kedua menyangkut Korem. Korem hadir itu karena ada di ibu kota provinsi. Ya. Ibu kota provinsi, maka bentuklah Korem. Makobrimob dan lain-lain yang pernah bangun. Tetapi memang Korem hadir memang kami sebagai anak daerah, khususnya anak asli Wamena, memang sangat setuju. Kami tolak karena kita tidak punya kepentingan itu. Cukup batalion Wimana Sili dengan Kodim Jaya. Dalam hal ini saya pertegas karena saya wakil komisi A. Dalam hal ini hukum dan HAM, saya punya kewenangan untuk menolak. Tidak dan bangun di korum-korum di Jaya sana. Di Wamena tidak dan orang-orang jahat di sana. Itu saya garis bawah adik-adik media, catat itu. Kami DPR Jaya mewakil komisi A bagian hukum dan HAM menolak korum itu. Kita tidak punya kepentingan. Wamena aman, tidak dan di daerah lain seperti terus. Terus yang berikut yang pergeseran. Pergeseran ini memang masuk di wilayah kami. Wilayah kami yaitu kami Ikatan Besar di Jayapura sini Elima ya. Elima itu meliputi ada 7 distrik, kebetulan ada masuk di dalam itu. Dan di sini kita tidak punya kepentingan di itu karena waktu itu saya masih status mahasiswa ya. Status mahasiswa dan pelepasan tanah adat dan ukur
ukur di tanah besar di Konam itu bentuknya seperti apa kami tidak tahu. Terus berapa hektar yang pemerintah sudah ukur, dan pelepasan tanah adat itu bikin arak aradia itu bentuknya sampai titik mana tidak tahu. Tapi sesuai dengan cerita itu gereja Kemah Injil Kimi di Jelama itu hampir-hampir kena di sana karena cat merah itu, karena pernah buat sampai di sana. Ini data ini kami belum tahu. Yang tahu adalah orang pertanahan dengan kabak umum pemerintah Kabupaten Jaya. Jadi dia punya dampaknya ini bahaya ada di situ, karena pelepasan pergeseran itu cuma yang tanah besar di Konam di tengah itu, tetapi dengar sampai masuk di atas sana, tapi itu masih jauh sekali. Jadi ini bahaya, kita tidak punya kepentingan di dalam itu. Jangan sampai kepentingan orang tertentu membuat kalau ketiga betul-betul pergeseran jadi. Ini sistemnya eksekusi itu yang pernah terjadi. Itu contoh di PON 2020 itu rakyat masyarakat sipil rumah ada di dalam semua, tetapi ketika itu semua habis alat berat gusur laras. Jadi saya kesan kepada adik-adik mahasiswa adalah punya hak untuk menolak pergeseran itu, karena kami wilayah di sana kami ada 3 DPR, itu Ibu Marlene Lopere, Luki Bukar, sama saya sendiri. Jadi pergeseran itu di balik ini ada apa, dan sebab dan akibat. Nanti ke depan kita anak elemen nanti ke depan kemana, terus anak cucu kami berikutnya tahap itu nanti jadi apa? Karena sesuai dengan data itu hanya berapa meter, tetapi kami melalui pemerintah, kalau andai kata begini ya, saya pergi ke rumah ya, kita akan bicara tentang kembali ke orang, kembali adat untuk berbicarakan tentang hidup di dalam keluarga itu. Tapi hadir di sini mewakili pemerintah, dan memang secara garis besar ya kita sudah bayar, dikalikan dengan 1 meter itu 5 juta ya, berarti itu tanah sudah lebih, tuntutan ke orang tua terlalu melebihi, karena tanah kelas 1 di sana baru perhitungannya berapa begitu, tapi hutan besar itu kita dikalikan itu 5 juta. Jadi tinggal berapa persenan belum bayar. Jadi mahasiswa adalah tolak ukur pengembangan tengah pada khususnya di JWA. Untuk itu saya kesana sini adik-adik mahasiswa bikin ilmiah kajian-kajian khusus supaya cara bagaimana sampai kita harus pergeseran itu menolak, karena pergeseran sudah ada di abang pintu, sudah disahkan. Jadi kita pemerintah kita tinggal geser. Ini yang punya kewenangan adalah adik-adik. Kalau kita pemerintah ya kita punya kepentingan juga, jadi ya geser-geser karena tanah kita sudah bayar. Seperti itu mungkin dari saya sekian, dan saya kembalikan kepada para penulis. Viva